Ini pelaku ketua forum alim ulama. Alim ulama loh. Iya, menjaga alim ulama. Ketuanya loh. Ketua umum. Kalau dia minta, kamu sering minta video? Iya, sering minta video waktu aku udah memasuki kuliah. Jadi kuliah dia pisah tempat, dia sudah bersyukur banget, sudah kuliah itu pisah tempat tinggal. Tapi setiap kali mau kasih jajan harus kasih video. Iya, pokoknya setiap dia ngirim transferan atau setiap aku yang minta uang buat keperluan kuliah, buat keperluan bayar kos, pasti dia selalu bilang, ayah aja ngirim transferan tanpa disuruh, masa kamu ngirim video harus ayah suruh dulu. Pasti dia selalu bilang kayak gitu. Dan sebenarnya bukannya aku nggak bisa nolak atau ngelawan, cuma beberapa kali aku sering banget alasan, terus beberapa kali aku sering bilang nggak kekirim videonya, atau bahkan beberapa kali aku juga sering bilang nggak bisa ya, aku lagi ada organisasi kampus atau rapat atau segala macam. Pasti ujung-ujungnya besok-besoknya dia tetap nunggu kiriman video, dan kadang nggak ngasih uang gitu. Kadang ayah nggak TF karena kamunya juga nggak pernah ngasih video, dibilang gitu. Oke. Dari kamu bagaimana? Dari aku. Ini ponakannya ya? Iya, dari aku dicelin pas kelas 6 SD. Pas aku mau berangkat sekolah, itu aku pernah emang sempat tinggal di rumahnya Mas Turo, karena emang Mas Turonya sendiri yang menyuruh aku buat tinggal di rumahnya, karena dengan alasan dia ingin nyekolahin aku, biayain sekolah aku, dan temenin istrinya karena dia sering ceramah malam. Jadi aku nemenin istrinya, dan biasanya itu istrinya yang nganterin aku sekolah. Tapi ini tiba-tiba Mas Turo yang pengen nganterin aku berangkat sekolah pagi-pagi. Di situ dia nganterin aku naik mobil. Di situ dia tiba-tiba di jalan berhenti di tengah jalan. Di situ dia nyuruh aku buat megang kelaminnya, dan di situ dia juga nyuruh aku untuk di situ benar-benar aku nggak tahu kalau misalkan itu hal yang gak baik, karena aku pun juga takut sama Mas Turo. Jadi aku tetap ngelakuin hal itu, dan dari situ hal itu terus berlanjut sampai aku kelas 1 SMP. Aku dilakukan persetubuhan dengan Mas Turo. Dia di situ aku sama Mas Turo berdua. Dari situ juga ada teman aku. Dia ada teman aku buat pulang karena dengan alasan ingin pergi ke rumah nenek. Pas aku udah rapi, teman aku udah pulang, ternyata dia nyuruh aku masuk ke kamarnya. Dan situ dia bilang, wah, buka ya celananya. Bener-bener masukin minyak ke dalam vagina. Di situ bener-bener aku ngerasain aku sakit banget, sampai kayak gak kuat banget, sampai kayak nahan. Dari situ aku bener-bener gak bisa ngomong, kayak cuma bisa diem. Dan setelah itu dia mengeluarkan cairan. Dan setelah melakukan besoknya pagi itu, karena aku belum menstruasi di 1 SMP itu, paginya aku ngeluarin pendarahan karena aku kira aku mens. Tapi ternyata itu keluar cuma 2 harian, bahkan gak nyampe 2 hari. Ternyata aku bukan mens, tapi karena vagina aku luka. Dari situ Mas Turo tetap
terus berlanjut melakukan itu ketika istrinya lagi keluar, entah lagi belanja atau ke rumah orang tuanya istrinya. Di situ dia benar-benar melakukan sampai pas bulan Ramadan kemarin dia masih megang-megang tubuh aku, dan di situ karena aku lagi mes, jadi dia nggak melakukan sampai setubuhan, tapi dia tetap memegang kemaluan. Oke. Saya aja waktu di podcast darah saya aja mendidih ya, dan menurut saya ini keterlaluan. Sebenarnya saya malas sih bawain podcast dan juga bawa masalah ini jadi ke media jadi lebih besar ya, karena menurut saya ini mempermalukan Islam ya. Saya nggak mau mempermalukan Islam, saya pengen jaga baik nama Islam juga, tapi menurut saya ini tingkahnya sudah keterlaluan, dan kalau dilanjutkan justru ini yang namanya merusak nama Islam ya. Maka itu saya, tim kuasa hukum saya, segenap perusahaan saya akan bantuin korban ini sampai dapat keadilan. Bang Jeffrey, saya sudah tunjuk sebagai kuasa hukum untuk bantu korban-korban ini. Bang, boleh silakan. Ya, sedikit saya tambahkan. Yang perlu digarisbawahi adalah terjadi pertama kali adalah ketika korban ini masih dalam usia anak, di mana pada waktu itu Zulfa, kita sebut saja Z ya, kelas 2 SMP pertama kali ya, itu mengalami pencabulan. Lalu kemudian dilanjutkan, jadi sejak tahun 2017 setiap liburan itu ketika Z ini pulang ke rumah, baik itu libur puasa, baik itu liburan juga semester, liburan kenaikan kelas, si Z ini pulang, disitulah terjadi proses bulan itu. Tadi dikatakan bahwa awalnya menolak sampai pada akhirnya di tahun 2020, disitulah terjadi pertama kali bulan itu. Dan sekali lagi usia Z masih tergolong anak, ya. Jadi ini adalah tindak pidana terhadap anak. Lalu kepada Saudari S. Saudari S pertama kali mengalami adalah kelas 6 SD. Ini luar biasa, kelas 6 SD. Dan terjadi pertama kali persetubuhan adalah kelas 1 SMP, betul ya? Pertama kali persetubuhannya adalah kelas 1 SMP. Belum menstruasi bahkan. Belum menstruasi. Nah, ini kan tergolong tindak pidana yang luar biasa. Maka dari itu, tanggal 7 Juli kemarin, Saudari Z telah melaporkan pelaku di Polres Metro Bekasi. Nah, harapan kami Polres memperlakukan kasus ini secara atensi. Segera tangkap pelaku, segera tersangkakan dan ditahan.